tapi dia akan mengatasi masalah tanpa ini kita harus menyiasati bagaimana caranya selain kita harus juga waspada supaya terhindar dari yang namanya kejahatan-kejahatan di bulan Ramadan. Nah, yang jadi permasalahannya juga kita harus menganjurkan kepada setiap manusia untuk mencari rezekinya yang halal supaya nanti dia mendapatkan yang namanya berkahnya di bulan Ramadan ini. Sekarang kita tipsnya, Cak Lontong. Tips Ini. supaya menghindari yang namanya kejahatan, banyak copet seperti itu apakah? Pertama sebelum tips pada untuk teman-teman saudara ini saya tegaskan pada orang-orang yang memang pada dasarnya selalu menggunakan kesempatan di bulan puasa dan menjelang lebaran ini untuk melakukan kejahatan. Ingat, jangan hindari dan buang jauh pikiran untuk melakukan kejahatan. Lebih mulia Anda datang ke hajatan. Kejahatan. Kejahatan. Nah iya, Kalau hindari. hajatan orang ngawinin, orang Enggak, nyunatin. Makanya saya sarankan pada penjahat, buang jauh pikiran untuk melakukan kejahatan, mending datang ke hajatan. Gitu. Ya. Itu yang pertama bagi pihak yang akan melakukan. Ah makin nggak ngerti Pak tipsnya, langsung aja deh Pak Maman. Pada pencuri, saya himbau Anda jangan mencuri rumah kosong. Loh kenapa? Dosa apa yang dicuri Pak? Rumah kosong. Rumah kosong tuh nggak ada orangnya, bukan rumahnya Itu rumah kosong. yang ditinggal penghuni bukan rumah kosong. Iya. Berikutnya kalau memang Anda harus bepergian, pastikan yang ketika Anda mau berangkat, pastikan waktu berangkat itu yang Anda tinggalkan adalah rumah Anda. Oh, rumah kita sendiri ya? Kenapa? Kalau Anda meninggal waktu bepergian yang Anda tinggalkan rumah orang lain, Nah, berarti Anda melakukan kesalahan fatal semalam tidur di rumah orang lain. Ya. Itu bukan kejahatan orang lain, Anda sendiri mungkin melakukan kejahatan. Jadi pastikan kalau Anda pergi yang Anda tinggal adalah rumah Anda sendiri. Ya, benar. Terus satu lagi, pastikan keran air sudah mati, Ya. listrik dimatikan. Jadi bunuh ya, keran air bunuh. Jadi pastikan dia mati. Dimatikan bukan berarti dibunuh. Iya kan dibunuh berarti ya dimatikan. Kan bisa dijorokin ke jurang. Oh iya. Ya. Bapak ini sadis banget. Ya kerannya Matikan dimatikan. banyak keran ditutup Iya, supaya airnya ditutup. tidak mengalir, Iya. listrik, lampu-lampu dimatikan yang tidak perlu. Nah, terus kunci pintu. Kunci pintu. Perhatikan kunci pintu dan pastikan Anda sudah di luar ya. Kalau Anda masih di dalam namanya Anda terkunci. Terus kalau Anda di perjalanan, misalnya ditawarin oleh orang yang tidak kenal. Ya. Ditawarin makanan, minuman, tolaklah dengan halus. Nah, gimana cara nolaknya? Cara menolaknya Misalnya bilang, Pak. misalnya kita duduk di angkutan umum. Ya. Lagi duduk ditawarin orang. Mau minum, "Ini Mas?" gitu. Mau, saya ada minumannya, ada permen, ada Ya. makanan. Nah, tolak dengan halus. Maaf Pak, saya puasa. Tapi kalau udah buka gimana? Kalau udah buka, mohon maaf saya tadi sudah makan, udah kenyang. Misalnya kalau Anda memang pengen, Kalau udah lebaran, kalau udah lebaran nggak usah naik angkot, udah di rumah pulang kampung aja. Udah lebaran masih naik angkot aja. Lagian penjahatnya juga lagi lebaran, Meng. oh nggak ada. Nggak ada. Dia udah kegiatannya udah turun di pada saat lebaran itu. Ini lama-lama penjahatnya yang putus asa ini, Pak. Nah ini Jadi kita menolak tipsnya dengan kan halus. untuk teman-teman. Nah tips sekarang untuk penjahat gimana nih supaya tetap ya. Nah, Tips ini buat buat- penjahat nih. Buat penjahat sebelum Nah. Anda melakukan kejahatan, persiapkan dulu dengan matang. Nah. Apa yang ingin Anda lakukan Betul. supaya detail-detailnya tidak terlewatkan. Tapi sebelum itu awalilah dengan berdoa. Mudah-mudahan Anda insaf sebelum melakukan kejahatan. Iya itu Nah, betul. Jadi kejahatannya Jadi gagal berdoanya dilakukan. tuh bukan untuk melakukan kejahatan. Bukan tetapi- berarti tapi doanya adalah supaya diinsafkan, Iya, supaya diingatkan. ditunjukkan ke jalan yang lurus, diingatkan karena yang namanya kejahatan akan merugikan orang lain dan ujung-ujungnya akan merugikan Anda sendiri. Iya. Silakan Kang Maman, Notulen. Jelang dan selama Ramadan, modus kejahatan yang kerap muncul menurut data kepolisian antara lain pencurian kendaraan bermotor, pencurian rumah yang kosong ditinggal penghuni, hipnotis dan penjamretan yang karenanya aparat kerap mengingatkan jangan menggunakan perhiasan dan bawa uang dalam jumlah besar saat berada di keramaian pasar misalnya. Juga makin tingginya peredaran uang palsu. Pertanyaan yang kemudian muncul, dalam hadis diriwayatkan apabila Ramadan tiba, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu surga dibuka, pintu jahanam, pintu neraka ditutup,
dan setan dibelenggu. Setan dibelenggu, tapi mengapa kriminalitas masih terjadi? Ada yang tadi menyentil, setan dibelenggu saja masih berbuat jahat, bagaimana kalau tidak? Ini dikarenakan setan dibelenggu, namun hawa nafsu tetap dipicu dan dipacu. Ada yang semata menahan lapar dan dahaga, tapi nafsu tak juga dibelenggu. Bahkan nafsu belanja semakin melangit. Yang dalam bahasa Calontong dan Ronald tadi, terbukti di bulan Ramadan perputaran uang malah makin meningkat, yang berpotensi memicu naiknya kualitas dan kuantitas kejahatan. Selama bulan suci tetap diisi dengan memanjakan hawa nafsu dan kerakusan, selama itu kejahatan tetap tak bisa diturunkan. Bahkan sebaliknya, meski setan telah dibelenggu, kejahatan tetap meningkat tajam. Kesimpulannya, Ramadan adalah bulan penuh ampunan, penuh rahmat, dan bulan di mana dosa-dosa dihapuskan. Sambut dengan segenap syukur, isi dengan ibadah dan sebanyak mungkin kebajikan. Bukan diisi dengan setumpuk jajanan dan segudang belanjaan. Daripada jadi gila belanja, lebih mulia, lebih peduli pada sesama. Daripada sibuk perbaharui pakaian dan perhiasan yang bisa memicu keirian dan kejahatan, lebih baik berjuang bersihkan hati agar kembali suci laksana bayi. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK setiap Senin dan Selasa hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Ooh, baby, baby, it's a wild world.